Ini sedikit menyampaikan insight-nya tentang Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita lihat di Riau, sebenarnya pendorong ekonomi Riau ini kan yang paling utama itu konsumsi dan ekspor. Jadi justru kita lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal Riau nih. Kalau ekonomi global tumbuh cepat, maka ekonomi Riau tumbuh dengan baik. Justru tumbuh ekonomi nasional tak begitu banyak pengaruhnya terhadap tumbuhnya ekonomi Riau. Sebagai bukti, APBN naik tidak banyak juga pengaruhnya terhadap APBD. Ya, selain memang ada pergeseran dari belanja transfer ke belanja-belanja lain yang prioritas presiden. Salah satunya adalah MBG. Tapi kalau kita tengok, Riau ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global. Kenapa? Kalau harga komoditas tinggi, maka ekonomi Riau cukup cepat tumbuhnya. Karena kita dipengaruhi oleh ekspor dan konsumsi, ya kalau harga komoditas global tinggi, maka mal-mal yang ada di Pekanbaru juga tinggi isinya, menunjukkan bahwa konsumsinya juga tinggi. Maka dua pengeluaran masyarakat dan ekspor tadilah pembentuk PDB terbesar di Riau. Lalu kalau kita buka, ini ada laporan BPS tanggal 5 kalau nggak salah yang barunya. Kalau kita buka komponen PDRB kita, belanja pemerintah baik itu APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, seuprit dalam komponen PDRB kita. Artinya dari sisi pembentuk pertumbuhan tidak ada apa-apanya di Riau. Hanya saja untuk menggerakkan operasional pemerintahan butuh APBD. Tapi dari sisi pembentuk PDRB terlalu kecil komponennya. Makanya naik turunnya penerimaan fiskal kita tidak begitu banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Riau. Justru pertumbuhan ekonomi Cina, pertumbuhan ekonomi India itu lebih berpengaruh daripada belanja transfer dari Kemenju ke daerah. Sebagai contoh, tahun 2006 sudah dialokasikan itu dalam era APBD yang disahkan itu 63% sumbernya dari penerimaan asli daerah, itu provinsi. Dan belanja transfer makin kecil. Artinya kalau kita lihat rasio, barulah nanti orang pusat, orang Kemenko, bagus nih Riau nih, berarti lebih mandiri, dapat pujian Riau dari kemandiriannya. Tapi dari jumlah duitnya, curhat lah nanti duitnya yang sedikit, rasionya makin tinggi. Lalu kalau kita tengok pembentuk pertumbuhan dari sektoral, tidak ada yang komponennya itu jasa. Artinya misalnya jasa pemerintahan itu tidak ada, kecil-kecil itu jasa pemerintahan. Justru yang tumbuh itu sektor manufaktur dan migas misalkan sudah membentuk 31% dari PDB. Jadi kalau kata orang pusat, berarti Riau sudah masuk daerah yang mengalami industrialisasi, walaupun industri kita ini sudah lebih baik sedikit daripada zaman POC, karena kita sudah ada CPO, ada pulp, ada turunan lainnya, tapi produknya masih produk agro base. Produk masih sama dengan waktu zaman POC, cuma sekarang sudah lebih bagus lah sedikit. Kalau zaman POC kan dibawa langsung ke Belanda, kalau sekarang sudah adalah proses sedikit. Walaupun minyak gorengnya tetap juga dikemas di Tangerang, tapi dari sini juga CPO-nya adalah sedikit. Kemudian kalau kita tengok selain industri ada pertanian. Tadi bicara Pak Menteri tentang pertanian. Kalau kita buka-buka data, sebenarnya pertanian Riau ini NTP ini sangat tinggi dibandingkan semua Sumatera. Tapi tingginya di sektor pertanian perkebunan, pangan rendah, perikanan rendah. Tapi yang tinggi itu di perkebunan. Entahlah kalau nanti suatu saat sawit dianggap bagian tanaman pangan. Kenapa? Karena minyak makan kan dari sawit. Mungkin kita bisa jadi bahagian dari mandiri pangan, terutama dari minyak gorengnya tadi. Tapi kan belum ada rencana mengubah sawit menjadi tanaman pangan. Jadi kalau kita sawit dijadikan tanaman pangan, maka Riau ini lepas dari yang 20%
pemenuhan kebutuhan pangan lokal kita. Jadi secara global pangan kita hanya 27% bisa dipenuhi dari Riau. Tapi kalau sawit dianggap tanaman pangan, karena kan minyak goreng itu minyak makan itu pangan juga itu. Maka kita sudah mandiri pangan dari sisi minyak gorengnya. Tapi berasnya tidak ada, jadi nasi gorengnya ada minyaknya, tidak ada berasnya, ini masalah. Jadi, kalau kita lihat potensi kita memang bergerak di ekonomi itu masih ekonomi yang walaupun sudah industri tapi industri basic ya, belum sampai pada turunan. Kalau orang cerita sudah sampai ke alat kosmetik dan sebagainya, kita belum sampai situ. Selain itu memang bicara PKH itu penanganan kawasan hutan. Kalau saya pikir dari sisi penerimaan daerah itu mengganggu karena sebagian ketika kita menghitung bagi hasil sawit, lahan-lahan yang tidak berada dalam lokasi yang sudah berizin dan merupakan lahan alokasi perkebunan tidak dibagikan bagi hasil. Tapi bagi teman-teman Kemenku, mau di hutan, mau di gambut, mau di tepi sungai, selama dia sudah jadi CPO, itu jadi biaya keluar dan pungutan ekspor. Tapi waktu baliknya ke Riau, ditanya, ini CPO keluarnya dari mana? Dari lahan gambut, dari hutan, atau dari lahan yang resmi? Itu persoalannya. Keluarnya dalam bentuk CPO, dikenai PE dan BK. Waktu balik dia ke Riau, ditanya, ini dari mana dia kok bisa datang CPO-nya itu? Tapi waktu dipungut atau keluar ke pelabuhan, tidak ditanya, semua sama. Sawit PT, sawit PTP, sawit resmi, sawit tak resmi, sawit Spanyol, ya, separuh nyolong, maupun sawit ninja, ya, ninting janjangan, sama ketika keluar dalam bentuk CPO, dan ditanya itu dari mana. Waktu balik ke daerah, itu ditanya. Makanya ketika kita bicara dilema fiskal, itu satu dilema juga. Bagaimana Jawa Timur, Jawa Tengah bisa merubah barang yang kita anggap tak baik, cukai rokok, cukai hasil tembakau, sebagai bagi hasil. Kenapa kita tidak bisa menghasilkan itu? Masalahnya bukan di Pemda, masalahnya ya teman-teman di DPR. Bagaimana merumuskan undang-undang, memasukkan ini DPR pusat, bukan Pak Abdullah itu yang maksudnya orang pusat. Kalau orang daerah pengen juga ada bagi hasil itu, tapi orang pusat karena Jawa Timur, Jawa Tengah itu jumlahnya banyak, dia bisanya masukkan cukai hasil tembakau. Padahal tahu kita tembakau itu merusak. Kenapa ada bagi hasilnya ke daerah? Sementara sawit atau perkebunan hasilnya kan bagus. Ini kesalahan dan kekalahan kita dalam hal merumuskan undang-undang. Lalu kalau kita lihat potensi 2026, kita sudah keluar data hari Jumat lalu dari BPS. Di triwulan 3 ini memang baru kali inilah pertumbuhan ekonomi Riau ini melejit. Mudah-mudahan ini bukan ecek-ecek. Artinya secara data memang sudah menunjukkan perkembangan. Tapi perlu diingat bahwa Riau memang triwulan 3 itu paling tinggi selalu. Nanti triwulan 4 turun lagi. Triwulan 1 pun anjlok lagi. Begitu terus karena siklusnya. Jadi jangan pula kita terlalu bangga, wah ini kita sudah melampaui nasional pertumbuhan kita, walaupun belum sampai. Tapi di Riau, di Sumatera kita sudah masuk 3 besar pertumbuhannya. Artinya sudah mengalami satu pertumbuhan yang sangat baik di triwulan 3 ini. Tapi kita perlu jaga juga triwulan 4 ada kemungkinan kita kalau dari sisi sejarah atau historiknya akan mengalami pelemahan, bukan kurang tapi tumbuhnya lambat. Bisa kita pahami juga bahwa karena tahun lalu tahun politik dan tahun ini ada perubahan pemerintahan, beberapa daerah yang kepala daerahnya berganti pasti lambat belanjanya. Selain lambat, takut sudah pasti. Tapi kepala daerah yang melanjutkan itu belanjanya tetap lancar. Jadi kita harapkan di 2026 karena ada perubahan kepala pemerintahan yang sudah berjalan 1 tahun, kemungkinan belanja juga tumbuh cepat, ekonomi bisa lebih baik. Mungkin itu bisa sampaikan sebelum itu saja karena waktu juga sangat terbatas. Resikonya dosen kalau pegang mic ini nggak ada waktu, kalau karena Pak Ang sudah nengok-nengok jam, saya 2 menit lagi Pak, saya mau bilang 2 menit lagi nih Pak. Silakan 2 menit lagi Pak. Kalau ada mau sampaikan siapa? Saya kan apa? Karena dosennya walaupun pendapatannya kecil, tapi kan pendapatnya besar. Makanya saya takut lama-lama pegang. Lalu selain itu juga kalau kita tadi berharap
kata Pak Masyuri berkenaan dengan 268 triliun yang digelontorkan Pak Menkyu itu memang baru kali ini Menkyu bersifat monetaris. Biasanya Menkyu kan fiskalis, baru sekali yang monetaris. Saya pikir kemampuan perbankan karena terkejut menerima uang mungkin tidak segera melempar ke pasar, tapi ke depan mungkin kalau duit itu tidak segera ditarik oleh Menkyu, itu bisa jadi stimulus bagi usaha di nasional ya, bukan hanya di Riau. Tapi waktu itu ada juga iseng-iseng beberapa BPD, BRK mungkin nggak karena duitnya banyak. Ada iseng-iseng BPD bilang, kenapa yang bunganya 2% itu nggak dilimpahkan ke BPD, biar BPD juga bisa menyalurkan untuk pembangunan di daerah. Nah, itu juga dipertimbangkan. Karena ada Bu Heni juga kan orang Kemenju. Mantap Bu Heni bisa ngomong langsung, Pak Menteri, duit yang 200 triliun lebih itu ya ada juga dibagi ke BPD. Karena bunganya cuma 2%, ketimbang BPD sibuk-sibuk cari deposito dan yang lain ke masyarakat, dan 2% itulah yang bunganya 2% itu bagi-bagi juga lah BPD, supaya Riau ini kecipratan juga lah sedikit bunga murah itu, supaya adalah di Riau ini kredit yang berbunga murah. Tapi itu kan baru usulan, karena perbankan Himbara tadi belum tentu juga bisa menjangkau sampai ke usaha mikro kecil di daerah, karena jangkauannya sangat berbeda dengan bank daerah yang lebih luas. Mungkin itu saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.